Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Felis Sausan dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menyampaikan laporan video PPL yang saya lakukan selama 1 bulan ini, yang dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir praktik pengalaman lapangan Manajemen Bisnis Syariah IAIN Tulungagung 2020. Profil lembaga PPL. Lembaga PPL yang saya tempati adalah usaha bordir komputer yang dimiliki oleh Bapak Didi. Alamatnya terletak di Dusun Jatisari, RT 3, RW 1, Desa Kates, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nomor telepon 081 556 408 123. Usaha bordir komputer milik Bapak Didi ini merupakan usaha keluarga yang bergerak di bidang jasa dan konveksi, lebih tepatnya bergerak di bidang bordir komputer itu sendiri. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2013. Usaha bordir milik Bapak Didi ini dijalankan oleh Bapak Didi sendiri dengan bantuan beberapa karyawan yang membantu dalam menjalankan beberapa mesin bordir komputernya. Berawal dari usaha bordir yang dilakukan dengan mesin manual yang membutuhkan banyak karyawan, usaha bordir milik Bapak Didi ini telah berkembang dengan adanya mesin bordir komputer yang dapat membantu jalannya proses produksi, yang tadinya memerlukan 12 orang untuk menyelesaikan 12 potong barang, kini hanya memerlukan 1 orang saja untuk mengoperasikan dan mengawasi jalannya mesin, dan tentunya barang yang dihasilkan jauh berbeda berkali-kali lipat. Dengan adanya mesin bordir komputer ini, tentunya pekerjaan bisa lebih efektif dan dapat menghemat tenaga. Dalam menjalankan usahanya ini, Bapak Didi mulanya hanya memiliki 1 mesin bordir komputer dengan 2 orang karyawan saja. Tapi dengan keulatannya, usahanya pun makin berkembang dan kini telah memiliki 6 mesin bordir komputer dengan 5 yang memiliki kepala 12 dan 1 mesin lagi yang memiliki kepala 6. Dan kini Bapak Didi telah memperkerjakan 18 karyawan yang membantu jalannya mesin bordir komputer yang dibagi menjadi beberapa shift. Shift pertama ada siang, lalu ada sore, juga ada malam hari. Mesin bordir komputer ini dijalankan selama 24 jam tanpa henti dan libur pada hari Minggu. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses produksi yang dilakukan dalam menjalankan usaha bordir komputer ini. Proses pertama yang dilakukan adalah proses mendesain gambar di komputer yang ada di aplikasi Wilcom. Hal ini dilakukan sebelum pengaplikasian di mesin bordir komputer yang sesungguhnya.
Proses yang kedua adalah menyiapkan bahan yang akan dibordir. Di sini bahan dipersiapkan dan dipotong sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Proses selanjutnya adalah proses pengerjaan. Di sini kain yang sudah dipotong tadi ditaruh ke mesin bordir komputer, dipentang di dalam pentangan, lalu langsung dikerjakan dengan proses yang berjalan. Dalam proses ini, si karyawan hanya perlu mengawasi dan melihat jikalau ada salah satu benang yang putus, maka harus dimasukkan kembali. Juga harus mengawasi apakah ada salah satu kepala yang kehabisan sekoci atau sepul, lalu diganti dengan baru lagi supaya produksi bisa tetap berjalan. Iya kan tak telatani tapi aku anu begini. Apa? Proses yang dilakukan terakhir adalah proses menghilangkan benang-benang yang masih tersisa pada bordir yang sudah selesai. Proses ini dilakukan agar hasil bordiran yang dihasilkan itu bersih dan ketika sampai di tangan konsumen itu sudah sangat bersih sehingga konsumen tidak akan kecewa